Oke, saya ulang ya. Kombinatorika itu mempelajari kombinasi dan susunan dari objek yang berhingga. Jadi selagi objek yang berhingga, seperti yang biasa kita lihat sehari-hari, bisa apapun, bisa bola, bisa orang, terus kita mau susun, mau bariskan, mau ambil, ya segala macam, itu kombinatorika. Oke, yang biasa ditinjau yang pertama, banyaknya kemungkinan atau banyaknya cara. Ya, ini yang paling sering ya. Jadi kita mau tahu banyaknya cara melakukan sesuatu atau banyaknya kemungkinan sesuatu terjadi. Oke. Terus kalau kita tahu banyak kemungkinan, yang diteliti juga peluang. Ya, dari banyak kemungkinan itu peluang terjadi sesuatu itu berapa? Kira-kira begitu. Ya, peluang ini banyak dipakai untuk di keamanan komunikasi ya. Ya, kita harus analisis dulu berapa peluang kena bobol kalau orang asal tebak, kira-kira begitu. Ya. Misalkan kalau kode PIN HP cuma ya 4 angka kan 10.000 kali udah bobol. Ya, itu yang ditinjau. Banyaknya kemungkinan, peluangnya berapa? Enaknya di kombinatorika ya semuanya nilainya eksak ya, jelas. Kita bisa tahu dengan pasti berapa banyak kemungkinannya, segala macam. Kata hingga banyak macam-macam yang aneh. Terus kita juga tertarik dengan maksimum atau minimum. Oke, ya berapa maksimum dan minimum agar sesuatu hal itu bisa terjadi atau tidak mungkin terjadi. Kira-kira begitu. Ya, maksimum minimum agar suatu susunan atau suatu kejadian dapat terjadi. Ya, kira-kira begitu. Ya, contohnya minimum berapa yang harus, ya minimum berapa barang yang harus saya ambil sehingga pasti ada barang yang double, kira-kira begitu. Ya, itu juga diteliti dan banyak penerapannya. Terus yang terakhir yang biasa ditinjau, kapan saja ya suatu kejadian atau susunan mungkin terjadi atau mungkin dilakukan. Oke, ini 4 yang paling sering ditinjau. Ya, paling pertanyaannya ini saja. Kalau di kombinatorika soalnya paling jelas kelihatan itu kombinatorik. Ya, karena paling ditanya banyaknya cara melakukan ini adalah atau peluangnya berapa atau minimum maksimumnya berapa. Kalau kapan saja ya biasa di tingkat kota tidak terlalu sih, tapi mungkin bisa. Ya, ini 4 yang biasa ditinjau, tentu saja masih ada yang lain. Pada dasarnya 4 ini yang paling standar. Nah, saya tidak sempat jelaskan semua dengan detail, harusnya kalau hanya 4 jam. Jadi, saya fokus ke menghitung banyak kemungkinan atau cara, karena itu yang soal mayoritas ya. Ya, menghitung banyak kemungkinan atau cara terjadi sesuatu, itu yang paling sering. Kalau kalian lihat soal-soal, ya beberapa tahun ya kelihatan. Oke. Oke. Untuk mengerti kombinatorika lebih baik, ada pentingnya belajar tentang himpunan. Ya. Dasar utama dari belajar kombinatorika itu adalah himpunan. Jadi kalau kalian dasar himpunannya kuat, harusnya lebih mudah mengerti yang lain. Ya, saya percaya, seingat saya itu himpunan sudah dipelajari sejak SMP. Dulu saya waktu SMP udah belajar di sekolah. Ya, tapi saya ulang lagi, himpunan ini adalah kumpulan elemen atau objek yang berbeda. Kata kuncinya berbeda ya. Kumpulan elemen atau objek berbeda
Udah begitu. Pokoknya kalau saya punya objek-objek berbeda dikumpulkan jadilah himpunan. Tapi biasanya kita tidak sembarangan kumpulin objek ya. Ya, biasanya dipilih yang sejenis. Ya, kalau himpunan secara umum yang penting anggotanya beda-beda, dikumpulkan itu jadi himpunan namanya. Tapi biasanya kita pilih yang sejenis. Ya, maksudnya kalau himpunan angka ya berarti isinya kita masukkan angka-angka semua. Meskipun angkanya beda, tapi mereka kan sejenis sama-sama angka. Kira-kira begitu. Ya, notasinya gini ya. Kurung kurawal, terus baru isi-isinya ditulis di dalam kurung kurawal. Ya, di sini kita tulis elemennya di dalam. Ya, tapi harusnya ini udah tahu. Contohnya, ya begini kan, 1, 2, 3, 4, 5. Atau mungkin A, B, C, D, E. Ya, terserah objeknya mau apa, nama-nama orang, mau apapun boleh. Yang penting tiap anggota yang berbeda kita pisahkan dengan koma. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke cara menulis himpunan. Oke. Yang perlu diingat yang pertama, jika banyak anggota bisa ya jika anggotanya terlalu banyak ya, elemen atau anggota terlalu banyak kita biasa singkat ya, disingkat dengan titik. Contoh ya, misalkan kita mau tulis 1 sampai 100, ya kan nggak mungkin kita tulis semua kan 1 sampai 100. Biasanya kita singkat dengan titik. Oke. Ya, ini salah satu cara menulis himpunannya. Kita singkat dengan titik kalau terlalu banyak. Tapi penyingkatan kadang ambigu. Ya, contoh misalkan saya buat himpunan 1, 2. Ya, kalau misalkan saya buat himpunan bilangan 1 sampai 100 yang bukan kelipatan 4 misalkan. Ya, ini kan 1, 2, 3, 5, seterusnya ya, sampai 99. Nah, kalau kita cuma buat titik-titik di sini, ya bingung kan, ambigu. Ya, kelanjutannya ambigu. Ya, kalau kita tuh 1, 2 sampai 100 ya orang kebayang 1 sampai 100. Tapi kalau kita cuma 1, 2, 3, 5 dan sampai 99 kan nggak jelas. Ya, lanjutannya 6 atau 7 atau 8 ya nggak tahu. Kita nggak tahu aturannya apa. Kecuali kita bilang dulu ini himpunan apa. Ya, tapi kan biasanya ya, kalau kita tulis ya 1, 2, 3, 5 sampai 99 begini ya kita tidak bilang itu himpunannya isinya apa secara langsung, kan tujuannya agar menyingkat ya. Ya, kita kalau menyingkat kalimat himpunan bilang 1 sampai 100 yang bukan kelipatan 4 jadi himpunan, ya pakai yang di bawah, tapi kalau dipakai titik-titik ambigu. Tapi kalau tulis semua capek, ya dilema ya. Ya, makanya ini bukan cara yang paling baik untuk menulis himpunan. Tapi di sekolah biasa diajarkan begitu. Ya, ini informal dan biasanya tidak terlalu baik. Ya, intinya saya ulang lagi, kalau menulis himpunan,
Daripada menulis kalimat panjang, misalkan himpunan bilangan 1 sampai 100 yang bukan kelipatan 4, lebih baik disingkat ke notasi himpunan pakai kurung kurawal. Tapi di banyak kasus tidak semuanya bisa ditulis begini ya, karena pakai titik-titik bisa jadi ambigu. Nah, solusinya bagaimana? Menggunakan bahasa yang formal. Kita pakai bahasa formal. Kedua, menggunakan notasi formal. Ini notasi yang tidak ada ambigu harusnya. Ya, ada dua jenis, ya ini intinya variabel, terus pakai garis, dan syarat variabel. Oke, atau kita bisa tulisnya begini, variabel, syaratnya pakai titik 2, dipisah pakai titik 2, baru syarat variabel. Ya, ini notasi formal, ini bahasa resminya istilahnya. Ya, ini kalau dibaca, himpunan semua variabel dengan syarat atau yang memenuhi syarat variabel. Oke, contoh kalau saya mau tulis yang tadi, himpunan bilangan asli 1 sampai 100 yang bukan kelipatan 4. Oke. Kalau pakai yang tadi ini ambigu ya. 1, 2, 3, 5, titik, 99 ini ambigu. Karena ya ini yang di tengah bisa apa saja. Ya, tidak langsung kelihatan ini artinya himpunan bilangan asli 1 sampai 100 yang bukan kelipatan 4. Kalau pakai bahasa formal berarti himpunan semua X, variabelnya boleh apa saja. Terus ya udah, X-nya bilangan asli, ya, X-nya bilangan asli, ya, X bil asli, X-nya antara 1 sampai 100, 4 tidak membagi X. Nah, gitu. Ya udah, ini tidak ambigu. Karena jelasnya ini himpunan semua bilangan yang asli antara 1 sampai 100 bukan kelipatan 4. Ya, intinya mempelajari matematik, salah satu yang penting juga belajar bahasa. Seperti belajar bahasa. Bagaimana kita translate bahasa dunia asli yang panjang, jadi ya simbol-simbol matematik itu juga penting. Oke. Terus notasi himpunan berikutnya. Ada ini ya, ini adalah anggota dari, kalau ini bukan anggota dari, ini harusnya udah belajar di sekolah. Jadi saya nggak lama-lama. Terus ada himpunan bagian. Atau biasa dibilang subhimpunan. Biasa kita tulis begini ya, A subhimpunan dari P. Ini harusnya dipelajari di sekolah juga. Ini artinya setiap anggota A ada di B. Contohnya, kalau A-nya 1, 2, 3, ya B-nya 1, 2, 3, 4, 5. Ini A subhimpunan dari B ya. Artinya semua anggota A 1, 2, 3 ada di B. Ya, jadi kan semua yang di sini ada di situ. Kalau pakai diagram Venn, kira-kira begini ya. A, B. Kira-kira begitu. Ya udah. Ya, ini juga harusnya udah di sekolah ya. Ada 2 pangkat N himpunan bagian. Dari A. Kalau A-nya N anggota ya.
Ya, kalau A-nya punya N anggota, ada 2 pangkat N himpunan bagian dari A. 2 pangkat N min 1 himpunan bagian dari yang tak kosong. Ya, himpunan bisa kosong. Ya, bisa ada isi, bisa kosong. Harusnya masih ingat. Oke, saya nggak lama-lama deh di himpunan, nanti countingnya pusing. Terus lanjut ke operasi himpunan. Ya, kita mulai dari 2 himpunan dulu. Kalau saya punya A dan B, ada yang namanya A iris B ya. Ini harusnya ada belajar di sekolah, A iris B. Ini artinya anggota A dan anggota B. Ya, kata kuncinya dan. Jadi kalau diiris sama aja dan, berarti memenuhi dua-duanya. Terus ada juga yang namanya gabungan, harusnya juga sudah tahu ya. Kalau kita punya AB, bisa digabung isinya, dicampur. Ini anggota A atau anggota B. Oke. Ya, jadi juga harus kita bayangkan ya, kalau di ceritanya ada dan, ada atau, itu beda artinya. Kalau dan itu harus dua-duanya. Ya, kalau dibayangkan diagram Venn-nya berarti yang di tengah. Kalau atau boleh dua-duanya, artinya semuanya penuh. Ya, mengerti soal itu masalah paling susah di kombinatorik. Masalah paling utama. Jadi banyak orang ngerti soalnya aja salah, apalagi jawabannya. Tapi kalau kita ngerti soalnya, lebih jarang salah harusnya. Oke, kira-kira begitu. Terus juga ada A kurang B. Anggota A dan bukan anggota B. Ya, berarti yang gini ya. Anggota A yang tidak ada di B. Oke, kira-kira itu yang paling penting. 3 ini yang paling penting, iris, gabung, kurangi. Ya, ini kalau 2 himpunan. Kalau 3 himpunan bisa dibayangkan juga sih. Kalau saya punya A, B, C, ya irisan tiga-tiganya itu yang di tengah. Yang berarti termuat di A, ada di B juga, dan ada di C juga. Ya, ini berarti anggota A dan anggota B dan anggota C. Ya, kalau secara bahasa Indonesia mungkin ada yang pusing ya, dan itu harusnya digabung dong. Kenapa malah diiris? Salah, dan itu harusnya yang sekaligus semuanya. Ya, kalau di matematik dan itu artinya memenuhi semuanya, tiga-tiganya berarti kalau di sini. Ya, emang kadang bahasa Indonesia dan matematik tidak kompak. Suka suka bertentangan. Kalau kita gabung, baru ini ya, yang semuanya. A gabung B gabung C, itu artinya anggota A atau anggota B atau anggota C. Oke, artinya semuanya cukup memenuhi salah satu kalau atau. Kalau dan harus memenuhi semua. Terus ada yang namanya komplement.
Jadi kalau saya punya himpunan S, terus ini A, komplemen itu yang di luar A. Ya, komplemen ini artinya yang bukan anggota A. Ya, yang bukan anggota A. Jadi A-nya nggak dihitung. Ya, notasinya A komplemen nih. Dan ini sama dengan semesta dikurang A. Ya, A ini himpunan semesta, himpunan semua yang mungkin. Oke. Kira-kira begitu. Oke, beberapa sifat yang perlu diingat. Kalau A dan B berarti himpunan yang memenuhi ya X, X-nya di A, X-nya di B. Kira-kira begitu. Jadi memenuhi syarat A dan syarat B. X memenuhi syarat A dan B. Dan ya kata kuncinya kalau iris dan. Kalau digabung atau. X memenuhi atau B. Kalau pakai gabung berarti atau. Untuk yang masih nggak ngerti dan atau, dan ini artinya harus memenuhi dua-duanya. Sorry, ini ada atau. Ini dan. Lupa. Oke. Kalau dan memenuhi dua-duanya alias semua syarat. Kalau atau memenuhi minimal satu. Minimal salah satu. Jadi nggak perlu terpenuhi semua. Kira-kira begitu. Oke. Contoh ya. Biar kelihatan bedanya. Kalau misalkan kita punya X itu himpunan bilangan prima yang kecil sama dengan 30. Terus kita punya B itu himpunan bilangan genap. Artinya A iris B adalah himpunan yang prima kecil 30 dan genap digabung ya. Oke, prima kecil 30 yang juga genap itu cuma 2. Isinya cuma 1 buah. Kalau digabung ini artinya X yang prima kecil sama 30 atau genap. Jadi cukup memenuhi salah satu. Ya kalau nggak kebayang ya bayangkan aja gambar ini. Ya prima kecil sama 30 kan banyak ya. Ya irisannya 2, terus di sini 3, 5, 11, 7, 13, 17, 19, 30 kegedean males ya. 20 deh. 20. Ini 20. Nah ini 19. Terus di B isinya ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ya udah berarti kalau digabung isinya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Ya kira-kira begitu. Ya intinya banyaklah isinya. Oke, saya tulis ulang. 5, 6, 7, 8, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya intinya kalau gabung atau kalau iris dan itu harus tidak salah. Oke. Terus ada lagi tentang komplemen. Komplemen dari semua itu artinya ada yang tidak, ada yang bukan. Komplemen dari ada, tidak ada, alias ya tidak ada, alias semua bukan. Kira-kira begitu. Oke. Ya, komplemen itu seperti lawannya. Kalau himpunan semua bilangan prima, ya lawannya berarti himpunan yang ya bukan prima. Mungkin contohnya kurang tepat. Himpunan yang semua lawannya ada yang bukan. Contohnya gimana ya? Contohnya nanti ada di soal sih, cuma masih lama. Ingat, komplemen dari semua ada yang bukan. Kalau komplemen dari ada itu semua. Coba kita lihat contohnya ya. Coba ya. Ya, contoh. Kalau A itu artinya ini udah himpunan atau kejadian ketika semua orang dapat nilai 60, nilai misalkan 6 besar 60. Komplemennya itu berarti ada orang dengan nilai kecil 60. Oke. Ya, ini untuk kasus ya. Misalnya kita mau hitung banyaknya cara sehingga semua orang dapat nilai 60. Nah, komplemennya berarti ya kumpulan cara sehingga ada orang dengan nilai besar kecil 60. Atau mungkin contohnya kurang tepat lagi kita kan. Gimana ya? Kayaknya udah benar. Ya udah, itu aja untuk sementara. Ya, contoh misalkan A itu kasus ketika ada tim tidak pernah kalah. Ya udah, berarti komplemennya kalau ada tim yang tak pernah kalah, berarti lawannya semua tim tak pernah kalah. Semua tim pernah kalah, sorry. Pusing kan? Ya, emang logika suka kebalik-balik. Ada tim yang tak pernah kalah. Ya, kalau kita mau sangka kan, ya enggak tuh. Semua tim pernah kalah. Siapa yang enggak pernah enggak kalah? Ya, siapa yang enggak pernah kalah? Ya, kira-kira begitu. Ya, dipelajari lagi logika. Intinya kebalikan. Ya, kalau kasus ada tim tak pernah kalah, berarti cukup ada satu yang nggak pernah kalah. Komplemennya ya semua tim pernah kalah. Terus yang kedua, sifat ini. A iris B komplemen sama dengan A komplemen gabung B komplemen. A gabung B komplemen, terus A gabung B komplemen, ke A komplemen iris B komplemen. B komplemen, ya ini.
Oke. Ini artinya apa? Kalau misalkan kita punya A, itu himpunan kelipatan 3 dan kelipatan 5. Ganti huruf D, ini H. Ya, berarti misalnya kelipatan 3 itu A, kelipatan 5 itu B. Berarti H komplement adalah A komplement gabung B komplement. Artinya, ya masuk akal ya, yang lawannya itu bukan kelipatan 5, 3, atau bukan kelipatan 5. Ini A komplement, ini B komplement. Jadi lawannya dan jadi atau. Lawannya atau jadi dan. Ini sering dipakai, nanti ada contohnya. Soal tahun lalu juga pakai ini, tapi banyak orang bahkan logikanya ya udah salah, ya otomatis salah. Iya, jadi kalau ya, jadi intinya kalau kita punya memenuhi A dan memenuhi B, ya komplemennya tidak memenuhi A atau tidak memenuhi B. Oke. Ya, terus kalau memenuhi A atau B, memenuhi B, komplemennya tidak memenuhi A dan tidak memenuhi B. Ya, kata kuncinya di sini ya. Kalau dan komplemennya jadi atau, tapi tambah tidak 2 biji. Jadi masing-masing dikasih tidak. Kalau atau jadi komplemennya itu dan, tapi ini tidak. Nanti kita lihat contohnya. Oke, ada yang ya, oke, ada yang bilang typo. Oke. Sorry, typo. Ini C. Oke. Terima kasih. Oke. Ya, intinya begini ya. Kalau dan komplemennya atau komplemennya dan, tapi jangan lupa kasih tidak. Sering banyak orang lupa kasih tidaknya. Oke, kira-kira begitu untuk himpunan. Terakhir di himpunan ada yang namanya inklusi eksklusi dengan banyak banyak anggota juga ya. Oke, sekarang kita masuk ke banyak anggota himpunan. Banyak anggota himpunan. Oke, kita biasa tandakan dengan NA ya. Ini namanya banyak anggota berbeda dari A. Ya, kata kuncinya berbeda. Ingat ya, himpunan itu kumpulan anggota berbeda. Jadi kalau kita pilih himpunan 1111 ini satu anggota. Karena fokusnya adalah anggota yang berbeda. Jadi kalau ada contoh lain, kalau saya punya 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, ini banyak anggota, berbedanya 4. Karena anggotanya cuma 1, 2, 3, 4. Gitu. Ya, intinya pastikan tidak menulis unsur yang sama berulang, karena bisa buat salah hitung. Terus unsur yang sama dihitung hanya sekali. Kalau terhitung
2 kali, ini yang biasa kita sebut dengan double counting ya. Ini yang kesalahan paling standar kalau kerjakan soal kombinatorik atau overcounting. Ya, seringkali misalkan jawaban akhir kita lebih besar dari jawaban sebenarnya. Itu kemungkinan besar karena banyak kemungkinan yang kita hitung berulang kali. Banyak kemungkinan yang sama. Ya, kira-kira begitu. Ya, makanya itu kita butuh inklusi eksklusi. Coba ya, misalkan saya punya himpunan 1, 2, 3, 4. Terus saya punya himpunan 1, 2, 5, 6. Ya, banyak anggota A gabung B berapa? Oke. Banyak orang kalau nggak ngerti, ya banyak anggota A 4, banyak anggota B 4. Jadi banyak anggota A gabung B 6. Kok 6? 8. Ya, itu kan salah. Kenapa salah? Karena ada anggota yang sama. Yang sama cuma dihitung sekali. Nggak boleh dihitung 2 kali. Kebayang nggak maksudnya? Kalau digabung, ya kalau orang iseng kan kadang gabungnya begini ya. Oke, tapi ingat di himpunan kita hitung banyak anggota yang berbeda. Jadi ini sama saja dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sebanyak anggotanya 6. Kira-kira begitu. Banyak orang langsung aja ini A ada 4, B ada 4, digabung jadi 8 dong. Jangan dulu. Bisa jadi ada yang sama, terhitung berkali-kali. Jadi jawabannya kelebihan. Ini salah satu kesalahan yang paling sering juga. Lupa kurangi dengan yang beririsan. Yang sama dihitung 2 kali. Ini kan double counting. Satunya kehitung 2 kali, duanya kehitung 2 kali. Kalau kita jawab 8. Jawabannya 6. Ya, intinya gini ya. Kalau kita mau hitung banyak anggota A gabung B, itu kan yang begini ya. Nah, ini. Itu bisa dihitung pakai banyak anggota A. Coba ya, pakai imajinasi. Tambah banyak anggota B. Kalau kita gabung kan yang tengah kehitung 2 kali. Ini kehitung 1, ini kehitung 2 kali kan. Oleh karena itu kita harus buang yang tengah sekali. Jadi inklusi eksklusi itu banyak anggota A gabung B adalah banyak anggota A tambah banyak anggota B kurangi banyak anggota A iris B. Alasannya kenapa? Karena waktu kita jumlahkan banyak anggota A dan B, irisannya kehitung 2 kali. Ya, ini kan. Ini kan A iris B, ini A iris B. Jadi waktu kita jumlahkan banyak anggota A dan B, yang merah ini terhitung 2 kali. Kebayang ya. Jadi agar hanya boleh terhitung sekali, kita buang. Jadi ada yang kecoret. Iya, gitu. Saya ulang deh. Mungkin lebih jelas kalau begini ya. Banyak anggota A gabung B, itu bisa dihitung dari, bayangkan banyak anggota A, tambah hanya B-nya kepotong begini. Nah, biar potongannya hilang, kita bisa jadi begini. A tambah B kurangi yang terpotong. Jadi yang ini bolong, kebayangnya. A gabung B kan bentuknya begini. Ya, kalau dibayangkan kira-kira kalau dipecah jadi begitu. Yang B-nya ada bolong dikit. Tapi kita bisa tambal, kemudian kurangi yang ditambal. Sama aja. Ya, ini yang kita sebut inklusi eksklusi. Ya, kira-kira begitu. Untuk 3 himpunan juga bisa. Cuma ya kalau pakai gambar ribet, tapi bisa. Intinya banyak anggota A gabung B gabung C, itu banyak anggota A, tambah banyak anggota B, tambah banyak anggota C,
kurangi banyak anggota A iris B, kurangi banyak anggota A iris C, kurangi banyak anggota B iris C, tambah banyak anggota A iris B iris C. Bayangnya plus yang satu-satu, kurangi yang irisan 2, tambahin yang irisan 3. Oke, kira-kira begitu untuk himpunan. Dan seterusnya ini bisa dilanjutkan. Ya, contoh kalau saya mau hitung banyak bilangan 1-100, kelipatan 3 atau kelipatan 5 atau kelipatan berapa misalnya? 2 gitu. Nih. Ya udah berarti banyak anggota yang kelipatan 3 or 5 or 2 ini adalah banyaknya kelipatan 3 tambah banyaknya kelipatan 5 tambah banyaknya kelipatan 2 kurangi irisannya ya, kelipatan 3 dan 5, kelipatan 15, kelipatan 3 dan 2 itu kelipatan 6, kurangi yang kelipatan 10, tambah yang kelipatan 30. Tulisannya. Ya, bisa dihitung sendiri. Kenapa ya? Karena kelipatan 3, 2, dan 5 banyak irisannya ya. Banyak yang kalau digabung nanti terhitung berkali-kali. Ya, gitu kira-kira. Ya udah, itu kira-kira untuk himpunan. Kita masuk ke materi berikutnya. Counting. Counting dasar. Ya, di pertemuan kali ini saya mulai dari counting dasar. Di kombinatorika berikutnya ke counting yang lanjut. Counting seperti namanya ini menghitung. Jadi kombinatorika kebanyakan kerjanya cuma menghitung. Cuma banyak yang kurang teliti menghitung rasanya. Ya, kita harus menghitung secara eksak berapa. Jangan berlebih, jangan kurang. Oke, 3 teknik paling dasar dalam counting. Yang pertama ada listing. Listing ini favorit banyak orang ya, cuma kalau waktu lomba ya tidak cukup waktunya. Listing ini adalah mendaftarkan semua kemungkinan. Ya, tidak harus didaftarkan. Kadang ada yang membuat tabel atau membuat pohon ya segala macam lah. Atau membuat diagram ya segala macam. Ya, ini teknik paling dasar. Jadi secara primitif kita benar-benar cari manual semua yang memenuhi. Terus teknik yang kedua ini adalah aturan penjumlahan. Alias bagi kasus. Ya, ini prinsipnya banyak cara. Total adalah jumlahan banyak cara per kasus. Ini yang kita sebut aturan penjumlahan. Ya, jadi tinggal jumlahkan ya, kita bagi kasus, kemudian jumlahkan masing-masing kasus berapa cara. Oke. Terus yang terakhir, yang paling klasik juga adalah aturan perkalian. Oke. Jika ada X cara menyusun atau ya melakukan A,
Dan tiap melakukan A, ada Y cara melakukan B, maka kita bisa kalikan. Banyak cara melakukan A dan B itu adalah XY. Ya, bisa diterapkan untuk lebih dari 2 himpunannya. Kalau ada himpunan lagi nanti XYZ. Intinya kalau kita bisa, ya ada X cara melakukan A, dan untuk tiap kali melakukan A ada Y cara melakukan B, itu banyak cara melakukan A dan B itu X kali dikalikan lagi. Oke, contohnya. Ya, contohnya yang gampang aja. Misalnya kita punya 3 baju, 2 celana, dan 2 pasang sepatu. Oke. Ya udah, banyak cara berpakaian. Iya, asumsi ini orang normal ya, hanya pakai 1 baju, 1 celana dengan 1 pasang sepatu. Ya udah, misalkan bajunya B1, B2, B3, ini C1, C2, S1, S2. Ya, ini berbeda, ini celana berbeda, ini pasang sepatu yang berbeda ya. Ya udah, kalau kita listing, ya berarti bisa pakai baju 1, celana 1, sepatu 1, baju 1, celana 1, sepatu 2, baju 1, celana 2, sepatu 1, ya atau beginilah, ya capek. B2, C1, S2, B2, C2, S1, B2, C2, S2, ini kita bisa pakai baju 3, ya itulah ya. Ya bayangkan sendiri kalau mau di listing yang ribuan, habis duluan waktu lombanya. Ya bisa, cuma nggak efisien. Ya, salah satu yang menyebabkan teknologi sekarang canggih karena kita sekarang menghitung cepat. Dulu teknologi lambat karena kita ngitungnya lambat. Semakin dikenal banyak teknik menghitung yang makin canggih, makin cepat menghitung, makin cepatlah muncul berbagai hal ya. Ya, kita juga bisa pakai pohon kalau rajin ya. B1, B2, B3, C1, C2, S1, S2. Ya, bisa buat sejenis pohon begini. Nah, ya nanti ada 12 hasil. Kita juga bisa bagi kasus ya. Ya, misalkan kita bagi kasusnya pakai baju 1, baju 2, baju 3. Baju 1, ya 2 celana, 2 sepatu, ada 4. Ini 4, 4, 4, totalnya 12. Atau kita bisa pakai aturan perkalian. Ya udah, ini baju, celana, sepatu. Ada 3 pilihan baju. Tiap pakai baju apapun, ada 2 pilihan celana. Tiap pakai celana apapun, ada 2 pilihan sepatu. Jadi ada 3 kali 2 kali 2, 12. Ya samalah semua. Ya, jadi catatannya yang pertama, banyak cara, hasil sama. Itu pasti kalau di kombinatorik. Kalau mau pakai cara apapun, dijamin jawabannya sama. Jadi lebih bebas. Cuma tentu saja ada cara yang lebih cepat, ada yang lebih lama. Ya, paling masalahnya waktu dan penelitian aja. Terus yang kedua, ya 3 teknik dasar ini
biasa dicampur ya. Maksudnya apa? Nanti ya kita bisa pakai bagi kasus, tapi di tiap kasus kita pakai aturan perkalian. Terus untuk aturan perkalian kita listing, ya bisa. Biasanya dicampur. Jadi tiga-tiga ini harus dikuasai. Jadi ya beda dengan soal sekolah. Kalau soal sekolah udah jelas pakai apa. Cuma kalau di Olimpiade biasanya kita campur-campur semua metode, yang penting dapat. Kira-kira begitu. Oke, kita langsung ke contoh soal aja. Oke, contoh soal ya. Ini OSK tahun berapa ini? OSK 2017. Oke, kita punya 4 orang, Adi, Budi, Cokro, Dion, balap sepeda. Ya biasa kombinatorik ceritanya suka-suka mereka, padahal yang dihitung itu aja. Terus diketahui ya keempat orang tersebut finish di waktu berbeda, jadi nggak ada yang seri gitu. Terus Adi bukan juara satu. Oke, terus Cokro kalah dari Budi. Oke, ditanya banyak susunan pula ini apa ya? Susunan juara 1 sampai 4 ada berapa? Ya, ini saya singkat ya soalnya aslinya lebih panjang. Oke, bahas beda, bla bla bla. Ya, ini counting biasa ya. Tinggal hitung ada berapa. Oke. Nah, ini cara mengerjakannya banyak. Mau langsung listing boleh. Tapi biasanya kita analisa dulu soal. Analisis ya. Analisis soal. Adi bukan juara 1. Cokro juga bukan. Setuju ya? Karena Cokro kalah dari Budi. Kalau kalah pasti nggak mungkin juara 1. Oke. Ini udah bagi kasus berdasarkan juara 1. Ya, juara satunya bukan Adi, bukan Cokro. Berarti cuma Budi atau Dion. Kenapa saya pilih begini? Karena saya mau bagi kasusnya sedikit mungkin. Kasus 1. Budi juara 1. Ya udah. Juara 2 sampai 4 bebas ya. Kenapa? Ya karena Adi, kalau Budi juara 1, Adi sudah pasti bukan juara 1. Jadi kalau kita lihat kasus yang biru ini pasti benar. Kalau Budi udah juara 1, Adi pasti bukan. Cokro juga pasti kalah dari Budi. Ya udah. Nah, kita bisa pakai aturan perkalian di sini. Untuk juara 3 dan sampai juara 4. Juara 2, juara 3, juara 4. Ya kan? Juara 2 ada 3 kemungkinan. Bisa siapapun. Adi, Cokro, Dion, terserah. Juara 3, siapapun juara 2-nya, juara 3-nya 2 kemungkinan. Ya selain yang juara 2 kan. Terus juara 4-nya 1 kemungkinan. Karena juara 2, juara 3 yang udah dipilih, sisanya pasti juara 4. Itu 6.
Oke. Oke. Kasus 2. Itu dia nih juara 1. Oke, kali ini juara 2 sampai juara 4-nya nggak bebas ya. Karena kita ada syarat Cokro kalah dari Budi. Kalau Adi bukan juara 1 pasti benar. Cokro kalah dari Budinya yang belum. Oke, ya udah di sini kita bisa listing. Yang penting Cokro kalah dari Budi. Berarti Budi bisa di sini, Budi, Adi, Cokro, bisa Budi, Cokro, Adi, bisa Adi, Budi, Cokro. Cuma ada 3 kemungkinan. Oke, total 9. Jadi bisa dilihat ya, ini soal kota. Itu semua metode yang dipakai. Kita bisa bagi kasus, terus di tiap kasus bisa pakai aturan perkalian, bisa listing juga. Terserah, pokoknya jawabannya pasti sama deh. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Biar nggak keluar terpaku ke satu metode. Kita bisa pakai metode apapun, dicampur-campur juga. Biasanya harus dicampur baru bisa dapat. Yang penting paham semuanya. Oke. Terus kita lanjut ke teknik counting yang sedikit lebih tidak dasar ya. Ini kan counting sangat-sangat dasar. Itu menggunakan counting dengan prinsip himpunan. Oke, jadi kita counting, tapi kita juga pakai prinsip himpunan yang tadi kita pelajari. Oke, jadi kita misalkan A itu himpunan semua kemungkinan dengan syarat tertentu. Atau himpunan semua kejadian, ya biasa di soal, ya kejadian, kemungkinan kejadian di soal. Ya udah, kalau pakai bahasa himpunan, mencari banyak cara A terjadi, itu sama saja dengan menghitung NA. Setuju ya? Oke. Contoh, banyak cara memilih 2 dari 4 objek. Ya. Oke. Ya, misalnya objeknya 1, 2, 3, 4. Ya udah, kita bisa definisikan. Nah, itu himpunan pemilihan 2 dari 4 objek. Artinya A isinya 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 4. Ya, banyak cara itu adalah NA sama dengan 6. Oke. Ya, jadi dengan memandang sebagai himpunan juga bisa untuk counting. Cuma kan kalau soal seperti tadi ya nggak perlu repot-repot ubah ke himpunan. Kalau butuh aja. Kegunaan kita meninjau dengan prinsip himpunan, ada beberapa teknik yang bisa dipakai, yaitu ya komplement, dan yang tadi inklusi-eksklusi. Ya. Intinya kalau kita punya S, ini A, ya prinsip himpunan yang kita pakai adalah ini ya, banyak anggota A
itu adalah banyak anggota S kurangi banyak anggota A komplement, setuju ya? Ya, banyak anggota total kurangi yang bukan A. Ya, jadi banyak cara. A itu sama dengan total semua cara kurangi banyak cara bukan A, alias A komplement. Ya. Terus ada juga inklusi eksklusi. Ini ya sama dengan yang tadi ya. NA iris B, gabung B sama dengan NA plus NB kurangi NA iris B. Jadi banyak cara. A atau B sama dengan banyak cara A tambah banyak cara B dikurangi banyak cara A iris B. Ya. Yang 3 himpunan juga bisa. Kira-kira begitu. Nah, kapan kita pakai teknik dasar, kapan kita pakai komplement, kapan pakai inklusi eksklusi? Ya intinya kita pakai komplement ketika NS dan NA komplement lebih mudah dihitung. Ya kan? Kalau NS mudah dihitung, NA komplement mudah dihitung, ya NA tinggal NS kurang NA komplement. Kapan kita pakai inklusi eksklusi? Ketika kasus A dan B beririsan. Ya, ini untuk mencegah ada yang terhitung 2 kali, kita pakai inklusi eksklusi. Begitu. Ya, kita lihat contoh ya. Contoh yang mudah misalkan contoh yang pertama yang mudah. Misalkan ada 7 orang, 4 laki-laki, 3 perempuan. Kita mau pilih 3 orang, minimum 1 laki-laki. Berarti misalkan kita A itu kasus pilih 3 orang, minimum 1 laki-laki. Ini kan laki-lakinya bisa 1, 2, atau 3 orang. Ya kan? Karena pilih 3 orang minimum 1. Berarti bisa 2. 1, bisa 2, bisa 3. Ini 3 kasus. Ya, ini capek hitungnya ya. Tapi kalau kita hitung komplement, komplemennya apa? Pilih 3 orang, minimum 1, berarti tidak ada laki-laki komplemennya. Tidak minimum 1. Ya, berarti nggak nyampe 1. Berarti laki-lakinya 0. Ini 1 kasus. Ini udah lebih mudah hitung komplement. Jadi kadang kalau kita lihat soal, terus gak tahu agak kepikiran hitungnya gimana, atau ya, kayaknya banyak kasusnya, coba lihat komplemennya kasusnya sedikit atau tidak. Itu tips yang 1. Ya, itu sih. Ya, 1 tips lebih sedikit kasus
lebih mudah biasanya. Biasanya ya. Terus jangan ada kasus ketinggalan, tapi kalau kasus ketinggalan ya jawabannya kurang. Oke, kita masuk ke contoh yang serius. Ini kan contoh yang gampang. Contoh yang serius itu soal tahun lalu. Tahun lalu keluar begini. Mana ya soalnya? Soal tahun lalu. Nah, KSNK 2021. Ditanya banyaknya fungsi dari A 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 6, B-nya 7, 8, 9, 10 dengan syarat ada X, Y di A sehingga Fx sama dengan 7 dan Fy sama dengan 8. Ya intinya ada yang F jadi 7, ada yang F sesuatu jadi 8. Oke, kalau hitung langsung nggak ngerti ini gimana, susah. Ini susah. Iya, ini termasuk soal susah, ini kemampuan lanjut. Tapi sebenarnya caranya nggak terlalu susah. Oke, yang jelas saya bisa berani bilang hitung langsung susah. Oke. Jadi gimana dong? Ya udah, tinjau komplement. Ya ingat ya soalnya itu ada XY di A sehingga Fx 7 dan Fy 8. Komplemennya apa? Tidak ada. Ya, ada kan? Tidak ada komplemen. Sehingga Fx 7 dan Fy 8. Dengan kata lain, ya untuk ya, tidak ada artinya semua Xy di A pasti memenuhi ya komplemen dari dan apa atau ya Fx tidak sama dengan 7 atau Fx tidak sama dengan 8. Iya, gitu. Jadi antara F-nya bukan 7 atau F-nya bukan 8, gampangnya begitu. Ya intinya komplemennya F tidak sama dengan 7 atau F-nya tidak sama dengan 8. Oke. Sekarang atau itu bisa pakai itu ya, inklusi eksklusi. Jadi A ini kasus ketika Fx tidak sama dengan 7 untuk semua X. B itu kasus ketika Fx Fy Fy tidak sama dengan 8 untuk semua Y. Ya, soalnya apa? Fx tidak sama dengan 7 atau Fy tidak sama dengan 8. Ya, berarti komplement soal itu sama saja dengan mencari N A gabung B. Kan kita mau cari yang bukan 7 atau bukan 8. Ya, ilustrasinya begini. Fx tidak sama dengan 7, Fy tidak sama dengan 8. Nah, di tengah ini E. Ya, atau kan? Kita mau cari yang Fx-nya tidak 7 atau Fy-nya bukan 8. Oke. Ya udah. Menurut inklusi eksklusi,
banyak anggota A gabung B adalah banyak anggota A tambah banyak anggota B kurangi banyak anggota A iris B. Tinggal hitung satu-satu. Banyak anggota A artinya banyak yang fx tidak sama dengan 7. Artinya fx-nya cuma boleh berapa? Ya, fx-nya kan kemungkinannya 7, 8, 9, 10. Nggak boleh 7, berarti fx-nya 9, 10, 8, 9, 10. Ya, berarti F1 bisa 8, 9, 10. F2 8, 9, 10. Sampai F6 ya. Kita kan dari A ke B. F6 cuma boleh 8, 9, 10. Oke, ini ada 3 kemungkinan. 3 kemungkinan, 3 kemungkinan, 3 kemungkinan. Total ada 3 pangkat 6. 729. Ya, ini pakai aturan perkalian. Jadi bisa dilihat deh kalau soal yang susah dicampur-campur caranya. Ya, selagi kita berpikir yang benar dan logis, jawaban benar. NB itu banyak yang FY-nya tidak sama dengan 8. Ya, ini artinya FY itu kemungkinannya hanya 6, 9, 10. Totalnya juga 3 pangkat 6. Ya kan, karena masing-masing F1 sampai F6 cuma ada 3 kemungkinan. Ya, kalau belum paham nanti dibaca lagi. Ini emang soal agak susah. Namanya juga kemampuan lanjut. Terus NA iris B artinya banyak yang fx tidak 7, tapi fy juga tidak 8. Jadi F1, F2 sampai F6 nggak boleh 7, nggak boleh 8. Itu cuma boleh 6 atau 6, 9 atau 10. Totalnya ada 2 pangkat 6 ya. Karena F1 ada 2 kemungkinan, F2 2 kemungkinan, F6 2 kemungkinan. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Oke. Jadi NA gabung B itu adalah 3 pangkat 6, 3 pangkat 6 kurang 2 pangkat 6. Ini 729 tambah 729 kurang 64. Itu berapa? 1458 kurang 64. 139. Berapa ini? 94. Iya, harusnya. Ya udah. Ini komplement dari soal. Ya udah, jadi banyak cara. Cara itu sama dengan total cara kurang banyak cara komplement. Ini 1394. Total cara itu artinya, ya, soalnya kan cari banyaknya fungsi dari A ke B dengan syarat tertentu. Berarti total cara ini yang tanpa syarat. Ini tanpa syarat. Ya, ini artinya banyak fungsi A ke B. Ini ada 4 pangkat 6. Karena F1, F2, sampai F6 itu nilainya bebas. Bisa 7, 8, 9, 10. Masing-masing ada 4 ya. Oke, jadi jawabannya 4 pangkat 6 kurang segini. Ini 4096 kurang 394. Ini jadi 2702. Ya, ini contoh soal susah. Tapi prinsipnya semua sudah diajarin. Cuma ya tinggal ngitungnya aja ya masalah logiknya. Semuanya kan pakai yang sudah tahu. Inklusi eksklusi tahu, komplement tahu, aturan perkalian tahu, bagi kasus tahu. Ya udah. Ya, itu sisanya matematiknya, basicnya begitu aja, tapi bisa bikin soal seaneh mungkin. Oke. Ya, yang bikin soal kombinator agak susah ya jawabannya besar-besar, gampang salah. Ya udah, kira-kira begitu untuk
komplemen dan inklusi eksklusi. Oke, kita masuk ke teknik counting berikutnya. Ada kombinasi dan permutasi. Ini part 1 ya. Part 2-nya kita lanjutkan di pertemuan kombinatorik berikutnya. Karena kombinasi permutasi ini sangat banyak variasinya. Selain yang di sekolah ya. Kalau di sekolah mah cuma satu variasi. Oke, kombinasi itu adalah banyak cara mengambil objek tanpa memperhatikan urutan. Kira-kira begitu. Kalau permutasi itu ya banyak cara mengambil objek dengan perhatikan urutan. Urutan apa maksudnya? Urutan pengambilan. Kapan kita pakai kombinasi, kapan permutasi, lihat konteks soalnya. Contoh. Kalau misalkan kita pilih 2 dari 4 bola, berbeda. Ini tidak memperhatikan urutan. Ya kan? Kenapa? Karena maksudnya apa? Artinya ambil bola 1, 2, ambil bola 2, 1 dianggap sama. Sama-sama yang diambil bola 1 dan 2 kan? Kebayang nggak maksudnya? Jadi kalau kita pilih 2 dari 4 bola berbeda, bola kalau kita keambil 1, 2 dengan 2, 1 itu kan sama saja. Sama-sama yang keambil bola itu loh, 2 itu. Kita nggak terlalu peduli kalau yang keambil duluan siapa. Yang penting kan kita ambil 2 bola. Kira-kira begitu. Jadi ada 6 ya. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 4. Sisanya kita anggap sama saja. Misalkan 3, 1 itu sama dengan 1, 3. Yang penting keambil 2 aja. Nggak peduli siapa yang keambil duluan. Tapi beda ceritanya kalau kita pilih 2 dari 4 orang jadi ketua dan wakil. Nah, ini beda ya. 1 ketua dan 2 si wakil dengan 1 jadi wakil. Si 2 jadi ketua ini beda. Kebayang ya? Ya, ini perhatikan urutan. Kalau kita cuma ambil 2 dari 4 bola, ya nggak peduli. Mau kita ambil 1 duluan, 2 duluan, 1, 2, 2, 1 sama. Tapi kalau kita pilih, misalkan kita kasih, ya yang terpilih bisa ketua wakil, si 1 jadi ketua dengan 2 jadi wakil, 1 jadi wakil, 2 jadi ketua kan beda. Meskipun kalau di bola tadi itu 1, 2 dengan 2, 1.
Jadi ya perhatikan konteks soal, apakah yang terpilih ketika kita ubah urutannya pengaruh atau enggak. Kira-kira begitu. Oke, tapi secara umum yang perlu sih kombinasi aja sih. Permutasi mah sebenarnya tidak terlalu penting. Ya, permutasi hanyalah kombinasi plus aturan perkalian sebenarnya. Ya, sebenarnya kalian nggak perlu belajar permutasi kalau di sekolah. Kombinasi plus aturan perkalian. Contoh, ya tadi ya. Iya, yang tadi contohnya, tapi saya lupa kasih rumusnya dulu. Mundur dulu, sorry. Ya, kombinasi biasa kita bilang CNR, atau ada yang bilang CNR, atau ada yang begini, ya nggak tahu deh, terserah yang mana. Ini adalah n faktorial per r faktorial n min r faktorial. Ya, untuk yang tidak tahu faktorial, 0 faktorial itu 1, 1 faktorial itu 1, 2 faktorial itu 2 kali 1, 3 faktorial itu 3 kali 1, kali 2 kali 1, ini 2, ini 6, 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1, ini 24, 5 faktorial itu 5 kali bla 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 kali 1, ini 120. Ya, saran saya hafal sampai 8 faktorial harusnya cukup membantu. Kalau saya kayak mager. 6, 5 sampai 1, ini 720. 7 faktorial itu 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 2 kali 3 kali 2, 1, ini 5040. 8 faktorial itu 40.320. Nah, saya aja masih hafal. Padahal udah berapa tahun nggak lomba. Ya udahlah. Ya, gitu. Ya, intinya n faktorial itu adalah n kali n min 1 kali n min 2 sampai kali 1. Harus sudah tahu. Ini istilahnya nggak dijelaskan lagi harus. Kecuali orangnya kasihan. Tentu saja ini n-nya harus bilangan asli. Oke, sedangkan permutasi yang tadi ini adalah PNR. Ya, tadi itu PNR. N faktorial per n min r faktorial. Nah, apa itu permutasi kombinasi? Ini hitung apa sih? Ya, ini hitung yang tadi kan. Ya, banyak cara. Pilih n, pilih r dari n. N objek. Tidak peduli urutan. Sedangkan permutasi adalah banyak cara, pilih R dari N objek, peduli urutan. Kira-kira begitu. Oke. Tapi biasanya ya permutasi hampir nggak pernah dipakai kalau di Olimpiade. Karena banyak orang menganggap permutasi itu hanya kombinasi yang ditambah aturan perkalian. Contoh tadi ya. Misalkan dari 4 pilih 2 orang. Dari 4 orang pilih 2 jadi wakil dan ketua. Ya, tentu saja kita bisa listing kalau rajin. 1, 2, ya bisa bikin tabel ya. Ini ketua, wakil. Bisa 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 3, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 3, 4, 4, 1, 4, 2, 4, 3. Ada 12.
Tapi kita juga bisa pakai permutasi. Ya udah, kita pilih 4, dari 4 pilih 2, pedulikan urutan. Ya, ini karena peduli urutannya. Jadi artinya P42. 4 faktorial per 4 min 2 faktorial. Ini ya 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. Coret. Ya udah, ini 12 juga. Tapi kita juga bisa pakai kombinasi. Biasanya kombinasi lebih masuk akal karena bukan hafal rumus tapi pakai logika ya. Oke, pertama pilih 2 dari 4 jadi calon. Jadi kebayang logikanya, pertama kita pilih dari 4 orangnya, 2 orang itu jadi calon wakil, calon ketua dulu. Ini C42. Ini 4 faktorial per 2 faktorial, 2 faktorial. Ini 6. Kemudian dari 2 orang tersebut pilih 1 jadi ketua. Ya, ini lebih masuk akal. Dari 2 pilih 1. Itu 2. Oke. Ya udah. Pilih 1 jadi ketua, sisanya jadi wakil. Lebih prosedur ya. Ini udah total cara 6 kali 2. Jadi kita pilih dulu calonnya 6 cara. Terus dari calonnya pilih ketuanya 2 cara. Jadi 12. Ya, ini plus aturan perkalian. Jadi bisa dilihat mau pakai cara apapun benar, jawaban sama. Nggak ada yang protes kok kalian pakai cara yang manapun, yang penting benar. Iya. Salah satu pertanyaan paling sering ditanyakan, ya kapan pakai cara apa, ya terserah sih. Nggak ada pastinya. Cara yang menurut kalian paling cepat, kira-kira begitu. Ya, kita harus bisa estimasi kira-kira hitungan yang kita lakukan banyak atau enggak. Kalau nggak bisa estimasi itu, nanti rugi waktu banyak. Ya, ini ada catatan. Yang pertama, kombinasi N1 pasti N. Kombinasi NN, kombinasi N0 dulu. Kombinasi N0 itu sama dengan kombinasi NN itu 1. Kombinasi N1 itu sama dengan kombinasi NN-1, ini N. Kombinasi NR itu sama dengan kombinasi NN-R. Ya, ini diingat aja, biar nggak terlalu capek ngitung. Terus kombinasi NR, maksudnya, ya, N faktorial ini bisa jadi N kali N-1 faktorial. Setuju ya? Tapi bisa jadi N kali N-1 kali N-2 faktorial. Tapi ya bisa lanjut terus. Sampai kali N-R plus 1 kali N-R faktorial. Ya, ini tentu saja N-nya harus besar dari N. Begitu. Jadi CNR, ini N faktorial per R faktorial N-R faktorial. Ini biasanya bisa jadi N kali N-1 kali sampai N-R plus 1 per R faktorial. Kadang lebih mudah hitungnya begitu. Ya, untuk yang nggak tahu ya, kombinasi 7, 2 misalkan. Kan 7 faktorial, 2 faktorial, 5 faktorial. Ini bisa jadi 7 kali 6 kali 5 faktorial. 2 faktorial, 5 faktorial bisa coret. Cuma 7 kali 6 bagi 2. 21. Ini banyak orang masih hitung manual faktorialnya, itu buang-buang waktu. Bisa dicoret kok.
suku-sukunya. Oke. Terus kita masuk ke berikutnya, ada tentang menyusun objek. Loh, apa maksudnya menyusun objek? Tadi kan kita belajarnya memilih objek ya, beda ya. Kita ambil, kita punya bola, ambil 2, orang pilih 2. Sekarang kita menyusun, beda ya, milih sama nyusun. Kebayang nggak bedanya pilih sama susun? Kalau susun ya ada urutan, terus kita acak-acak. Ada berapa cara menyusun nih? Oke. Sekarang yang pertama ada menyusun n objek berbeda. Kalau ada satu barang, berapa cara kita susun? Ya, satu cara. Ya, ini susun sebaris ya. Berbaris. Satu baris. Ya, kalau soalnya susah bisa berbaris-baris. Misalkan mau 2 baris, 3 baris, itu beda lagi ceritanya. Tapi kita anggap kita cuma deretkan di satu baris, berapa cara disusun? Kalau 2, misalnya 2 barang, berapa cara susunnya? Ya, ini 2 cara. Ya, ini dianggap berbeda. Kalau susunan, siapa yang di kiri di kanan itu pengaruh. Namanya juga menyusun. Ini 2 susunan yang berbeda. Jadi bedakan menyusun dengan memilih. Oke. Kalau 3, ya ada 6 cara. Dan seterusnya. Ya, kalau n-nya sama dengan k, ada k faktorial cara. Ya, pakai aturan perkalian. Tapi meskipun begitu, harusnya kalian udah harus tahu kalau menyusun n objek berbeda dalam satu baris, itu n faktorial, itu udah fakta umum. Ya, intinya ini banyak caranya n faktorial. Pakai aturan perkalian ya. Ya, paling kiri ini ada k cara. Ya kan? Ya, siapapun boleh paling kiri, ada k kemungkinan. Kedua paling kiri, k-1 cara, dan seterusnya. Ya, seterusnya nanti dikalikan jadi k faktorial. Contoh misalkan ketika 3 ya, ini kan, paling kiri ada 3 kemungkinan, bisa lingkaran, bisa petak, bisa segitiga. Di tengah ada 2 kemungkinan, karena yang di kiri udah dipilih, sisa 2 kemungkinan. Sisa 2. Yang di kanan ya udah ngikutin sisa terakhir. Jadi ada 6. Ya ilustrasinya begitu, tapi harusnya kalian sudah tahu ini n faktorial, nggak perlu diturunkan lagi. Oke. Terus selain menyusun objek dalam satu baris, ada yang namanya permutasi siklis. Ini adalah menyusun objek secara melingkar. Loh, maksudnya apa? Contohnya, kalau n-nya 3, kalau permutasi biasa, ada 6 kemungkinan ya, ABC, ACB, BAC, BCA, CAP, CBA. Ada 6 cara ya menyusun. Ini kalau sebaris.
Sedangkan kalau melingkar, bayangkan yang melingkar. Ini A, B, C, terus ini P, C, A, C, A, B, ini dianggap sama. Loh, kenapa sama? Ya, kalau kalian baca secara melingkar ini, iya ini sama-sama ABC. Kan ABC, ABC, ABC cuma diputar aja lingkarannya. Ini kan susunan yang sama. Kalau secara melingkar ya. Kebayang nggak ini sama? Kalau secara melingkar ada aturan tambahan, ini sama. 3 ini kita anggap sama. Jadi selagi kalau dibaca dari searah jarum jam, itu hurufnya sama ya udah sama. Ini kalau dibaca kan ABC, 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 ABC. Ini kalau dibaca ya ABC, 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 ABC. Kalau kita baca mulai dari huruf sama-sama dari huruf A, itu akan menumbul ya akan menghasilkan pembacaan yang sama. Kira-kira begitu. Loh, berarti yang beda gimana? Nah, kalau ini beda A, C, B. Ini kan kalau dibaca A, C, B, A, C, B, A, C, B. Ini beda. B, B, A, C. C, C, B, A. Ini juga dianggap sama. Ya. Kan AC, ini kalau kita baca dari A, ACB, 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 ACB. Beda sama yang ABC tadi. Ya, ini beda. Jadi ini hanya ada 2 cara. Ya, secara keseluruhan, ya untuk n objek, itu n-1 faktorial. Kira-kira begitu. Ya, ini biasa untuk apa? Objek yang diletak dalam lingkarannya. Misalkan mau pasang bendera di apa? Orang duduk di meja bundar biasa pakai permutasi yang siklis. Ini pernah keluar entah tahun berapa lupa. Nah, intinya bedakan menyusun sebaris dengan melingkar. Tapi sudah lama sih nggak keluar melingkar. Jadi ya siapa tahu tahun depan keluar. Oke. Ya, begitu. Oke, kita ke contoh soal. Contoh soal itu soal tahun lalu lagi. SNK 2021. Ya, soal tahun lalu countingnya cukup normal harusnya. Ada 6 pasang suami istri. Dipilih 6. Oke, ditanya banyak cara memilih 6 orang itu sehingga maks 1 pasang suami istri. Oke. Oke, kata kuncinya maksimum 1, berarti tinggal bagi kasus. Ya, ini kemampuan dasar, jadi cukup jelas caranya biasa. Oke, kasus 1, 0 pasang.
Nih, jadi kita pilih 6 orang, tapi nggak ada yang sepasang. Jadi misalnya kita punya 6 pasangan, pasangan 1, 2, pasangan 3, ya, saya singkatlah P4, P5, P6. Ini ada suami istri, suami istri, suami istri, suami istri, suami istri, suami istri. Kita mau pilih 6 orang, tapi ini maksimum dipilih 1. Karena nggak boleh pilih dua-duanya ya, nggak boleh pilih yang sepasang. Ya udah. Ini 2 cara. Ini kan bisa pilih suaminya atau istrinya. Ya. Atau lebih tepatnya ini pilih 1, pilih 1, pilih 1, pilih 1, pilih 1. Kemungkinannya ini ya. Karena kita pilih 6 orang, terus nggak boleh ada yang sepasang. Jadi kemungkinannya cuma semua masing-masing pilih 1. Nah, dari 2 orang suami istri ini, pilih 1 ada 2 cara. Ini pakai aturan perkalian. Ini 2 cara, 2 cara, 2 cara, 2 cara, 2 cara, 2 cara, 4. Oke, beres guys 1. Ya. Kasus 2, 1 pasang. Suami istri. Oke, kita tahu ada 6 pasang. Maka ada 6 cara ya. 6 pasang yang mungkin dipilih. Oke, kita pilih. Jadi pertama kita pilih pasangannya dulu. Ada 6. Oke, sisanya ada 5 pasang dan 4 orang. Ya, kalau kita pilih 1 pasang kan udah keambil 2. Kita mau pilih 6. Sisanya 4 orang dan 5 pasang. Ya udah, misalkan pasangannya pasangan 1, 2, 3, 4, 5. Ini suami istri, suami istri, istri, suami istri. Ini ada 5 kasus. Ya kan? Kita pilih 4 orang lagi dari 5 pasang ini. Dan nggak boleh kepilih 2 orang ya, karena nggak boleh pilih 1 pasang. Hanya boleh pilih salah satu dari suami istri. Jadi kita pilih 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. 5 kasus. Di masing-masing kasus, ya, kasus yang pertama, suami istri ada 2 kemungkinan, 2 kemungkinan, 2 kemungkinan, 2 kemungkinan. Ini 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini juga 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini 2 kali 2 kali 2 kali 2. Dari mana 2 kali 2 kali 2? Dari yang ini ya. Ya, misalkan ini. Misalkan yang ini. Ya, ini. Ini ada 2 kemungkinan. Untuk pilih suami istri yang di 1. 2 kemungkinan pilih suami istri yang 2. Ini kira-kira begitu. Masing-masing ada 2. Kalau saya lingkarin yang biru. Yang 0 kan ya nggak perlu dipilih. Oke, ini ada 16, 16, 16, 16, 16. Total 80. Oke, ini ada 64, 80. Oh, belum beres ya, 80. Ini 80 kali 6. Karena ini ya, ada 6 pasang yang mungkin dipilih. Setiap kali kita pilih 1 pasang, untuk pilih sisanya ada 80. Jadi total ada 480. Nah, ini yang biasa sering lupa. Jadi jawabannya beda jauh kalau lupa. Saya juga hampir lupa ini. Ya udah. Ya udah. Total kasus 1 dan 2 itu adalah 64 plus 480, 544 cara. Ini soal tahun lalu. Prinsipnya sudah diajarkan ya, tapi mungkin untuk yang belum paham masih susah. Tapi ya prinsipnya, caranya ya trik-trik tadi itu aja, bagi kasus, aturan perkalian, kombinasi lah atau apalah. Ya, nggak ada yang aneh caranya.
Untuk kota setidaknya belum ada yang aneh. Oke. Untuk contoh, kombinasi dan permutasi. Kita masuk ke materi terakhir hari ini, tentang peluang. Ya, ini saya cepat aja karena di sekolah udah ya. Peluang kejadian A sama dengan banyaknya cara melakukan A per banyaknya cara melakukan S. Ya kan? Oke. Ya udah, yang perlu diperhatikan NS-nya apa? Ya, baca baik-baik ya. Ya, dibaca baik-baik. Banyak orang salah di NS, ya udah salah peluang. NS itu artinya semua yang ditanyakan, ya, semua kemungkinan kalau syaratnya dibuang. Syarat yang di A maksudnya. Ya, nanti ada contoh soalnya di kuis untuk ya, untuk ngecek kira-kira benar ke NS-nya. Kira-kira begitu. Oke, paling saya jelaskan sedikit sifat peluang. Sebenarnya sama dengan yang tadi sih, cuma modif sedikit. Ya, sifat peluang yang pertama, total peluang semua kasus itu 1. Jadi peluang semua kasus kalau dijumlahkan pasti 1 ya. Ya, kasus yang mungkin, bukan kasus yang ditanya. Terus ini udah peluang A komplement. Peluang A itu sama dengan 1 kurang peluang A komplement. Jadi tetap bisa pakai prinsip komplement. Terus ya berlaku inklusi eksklusi. Peluang A gabung B sama dengan peluang A plus peluang B min peluang A garis B. Oke. Ya, prinsipnya begitu. Oke, untuk penutup saya akan kasih contoh soal lagi terakhir. Ini OSK 2019. Oke, contoh soalnya begini. Ada 2 orang, Ani dan Banu, main dadu. Ya, ini saya singkat. Kalimatnya kalau agak aneh. Mereka main dadu. Kalau genap, Ani plus 1 poin. Kalau ganjil, Banu plus 1. Kebayangnya? Pemenang adalah orang pertama dengan 5 poin. Oke. Ya, ini dadunya dadu normal ya, dadu yang 6 sisi. Nah, setelah 5 kali dilempar, 5 ronde, skornya Andi 4, Banu 1. Ditanya peluang Andi menang. Oke. Oke, jawab. Ya, ini ada banyak kasus ya. Ini ada 4 kasus. Ya, Ani bisa menang 5-1. Ya, sekarang kan skornya 4-1. Orang menang 5-1, 5-2, 5-3, 5-4. Ini repot ya, ada 4 kasus.
Mager, ya, kira-kira begitu. Ya mager kan, masa 4 kasus repot. Nah, kalau kita lihat komplemen, ya ini kan peluang Ani menang, komplemennya berarti Ani kalah. Kalau Ani kalah, berarti skornya 45, udah jelas ya, Banu 5. Nah, ini jauh lebih gampang karena ini cuma satu kasus, Koji Badu, Banu. Ya, ini gunanya tinjau komplemen karena biasanya jauh lebih gampang. Oke. Ya, berarti agar Ani kalah, ini kan ronde 6 sampai ronde ke-9, Badu dapat poin. Ya, istilahnya begini ya, 5 ronde pertama, ini kita tahu Ani 4, Badu 1. Terus, ya berarti 4 ronde sisanya ini Badu. Terus nanti skornya di 45. Karena ya kalau Aninya sekali aja menang, udah jadi menang deh, karena 5 poin. Ya udah, ini peluang Ani kalah sama dengan peluang Badu dapat poin 4 kali itu. Berturut-turut. Ya udah, peluang Badu dapat poin berapa? Kalau genap 1 poin, kalau ganjil 1 poin. Ini deh, peluang Badu dapat poin itu 3/6. Ini yang ganjil ya. Ini Badu berganjil atau genap ganjil. Ini per semua. YNA per NS setengah. Ini ada peluang Badu dapat 4 poin berturut. Ya setengah, terus setengah lagi, terus setengah lagi, terus setengah lagi. Ini Badu. Per 16. Jadi peluang Ani menang itu 1 min peluang kalah. Ya udah, 15/16. Kebayang ya? Ini juga soal OSK. Ya prinsipnya begitu aja. Cuma kadang versi peluang, kadang versi counting. Ya dijamin counting keluar, cuma gampang atau susahnya nasib. Oke, kira-kira begitu untuk hari ini. Materinya nggak terlalu banyak dibanding aljabar dengan teori bilangan harusnya. Cuma ya contoh soalnya akan lebih susah karena kombinator itu butuh imajinasi dan ya ketelitian sangat. Soalnya kalau aljabar teori bilangan masih gampang cek jawabannya, kadang tinggal substitusi. Kalau counting kombinatorik susah sekali cek jawaban. Karena masa kalau mau cek jawaban harus daftarkan semua kemungkinan, kan nggak mungkin. Ya, jadi kalau kombinatorik kelemahannya buang-buang waktu biasa, agak lama dan susah ceknya. Sama dengan geometri ya, kita nggak bisa cek jawabannya benar atau enggak. Agak susah ceknya. Yang penting logika kita benar, jalannya benar. Ya, kalau salah paling salah hitung. Ya, kira-kira begitu untuk kuis hari ini. Seperti biasa, materinya materi minggu lalu dengan materi minggu ini sedikit. Untuk materi minggu ini, kuisnya minggu depan. Pakai Google Form lagi, baca soal baik-baik ya. Jawaban selalu bilangan bulat positif. Jadi kalau jawaban kalian pecahan atau akar atau negatif, berarti salah. Masih banyak yang kemarin jawab masih pakai ya itu. Terus jawaban hanya jawaban akhir, tidak perlu pakai kalimat lengkap, nggak perlu pakai sama dengan atau adalah atau segala macam. Atau notasi himpunan juga nggak perlu. Jawabannya bilangan bulat positif semua. Ya, untuk tips hari ini, ya soalnya saya mudahkan dibanding minggu lalu karena nilai minggu lalu kurang bagus. Semoga lebih mudah ya. Kira-kira begitu.
Ya, mau saya ingatkan jangan menyerah kalau nilainya rendah, ya, target lebih tinggi, nggak perlu terlalu tinggi karena kenyataannya memang matematika nilainya rendah-rendah. Oke, kira-kira begitu. Ya deh, selamat kuis. Semoga materi hari ini bisa dimengerti. Terima kasih.